Nabi Muhammad tuh diutus kepada kita sekalian untuk menyempurnakan kehidupan dunia kita, untuk bikin baik kehidupan akhirat kita, teman-teman. Islam ini bikin seneng kamu, gak cuman di akhirat tapi juga di dunia. Islam ini bikin kamu ngerti jalan, bagaimana ngadepin orang, bagaimana ngadepin suami, bagaimana ngadepin anak, bagaimana berlaku kepada tetangga, bagaimana berbuat kepada sesama. Islam ngajarin semuanya. Bukan hanya untuk urusan akhirat kamu, dari dunia juga kamu kalau ngikutin Islam udah pasti bener, teman-teman. Udah pasti enak hidupnya, udah pasti. Orang paling bahagia di atas muka bumi ini siapa? Yang ngikutin jalannya Allah, yang ngikutin jalannya Rasulullah. Yang ngikutin jalannya Allah lewat jalannya Rasulullah. Udah itu dah. Udah itu. Paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini, bukan yang paling kaya. Kamu gak pernah apa ngelihat orang kaya sengsara? Sering banget, banyak banget. Orang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini bukan yang bertahta, bukan yang punya jabatan. Kamu gak pernah denger apa pejabat yang sengsara? Hah? Ya kan begitu. Itu ngajarin kepada kita sekalian, teman-teman, bahagia bukan di sana letaknya. Bahagia bukan di sana letaknya. Jangan kamu kira kebahagiaan ada pada kecantikan. Saudaraku sekalian saya muliakan, gak pernah dengar orang cantik jadi pasien rumah sakit jiwa? Banyak. Cantik tapi stres? Banyak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya bukan di sana letak bahagiamu, bukan pada mulusnya kulit, bukan pada tingginya hidung, bukan, saudara sekalian. Bahagiamu terletak ada pada hati yang dipandang dengan cinta oleh pemiliknya. Bahagiamu ada pada rasa hati yang penuh dengan cinta kepada kekasih pencipta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Saya udah banyak ketemu orang-orang hidup dalam kebahagiaan meskipun sangat terbatas hartanya, sangat jauh dari populer, sangat jauh dari tahta, bukan sesiapa. Banyak teman-teman, bukan sesiapa dianggap sama manusia, tapi bahagianya luar biasa hidup. Saya tuliskan beberapa di antaranya di buku Bidadari Bumi, atau silahkan lihat. Boba Zahra, ibunda Habib Umar bin Hafid, itu senyumnya gak pernah hilang. Tiap ketemu, tiap senyum, Masya Allah. Almarhumah, meninggal dunia beberapa tahun yang lalu aja. Meninggalnya bikin hati nyesek. Kehilangan senyum beliau. Saya tuh kalau setiap kali ngelihat senyum beliau tuh kayak ngerasa dunia masih baik-baik saja. Kayak lagi apa gitu ya, lagi susah, lagi ada kenapa gitu. Tiap ketemu beliau, salaman sama beliau, kayak halik halimah. Udah rasanya kayak yang dunia masih baik-baik saja gitu. Gak ada apa-apa berarti. Subhanallah. Bisa sampai segitunya orang bahagia tuh, nularnya sampai bisa kayak gitu. Hubabah Bahiyah, teman-teman saya sekalian, di usia saya waktu ketemu 93-94 tahun, itu ya, matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, mulutnya nggak pakai, 93 tahun, beliau itu masih jadi daiyah, masih ngajar, dan kakinya teman-teman saya sekalian, di usia segitu masih naik Gua Hiro. Saya sempat ziarah sama beliau bersama dengan anak-anak Darul Zahra. Kita seharian habis ziarah tuh sampai capek. Pas waktunya sore ziarah ke makamnya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu ada sekitar 200-an tangga buat naik. Kita nih yang anak-anak muda nih mikir-mikir ziarah dari bawah gak apa-apa kali. Yang penting hati kita nyampe dah ke atas gitu.
jauh banget, tinggi banget, habis ziarah kemana-mana. Kalau masih ziarah pertama ke situ sih masih oke gitu kan. Ini masalahnya udah dari pagi sampai sore, udah capek banget gitu kan. Kita masih lagi diskusi nih, pengurus-pengurus ini masih diskusi gitu kan. Ubah Bahia udah naik aja. Siapa itu? Kita kirain anak Darul Zahra, mana nih yang udah naik aja gitu, nggak nunggu perintah. Mau kita marahin, pas kita lihat, ya ampun Ubah Bahia. Langsung kita ikutin dari belakang, Masya Allah. Ubah Bahia. Itu saya kalau lagi sumpek-sumpek, lagi ada masalah apa gitu kan. Teman saya tuh udah bilang, Kak sana Kak, pergi aja tuh ketemu Ubah Bahia, mumpung ada Ubah Bahia di sini. Yaudah saya duduk aja gitu sama Ubah Bahia. Cerita-cerita aja sama beliau gitu kan. Enggak ada perkara urusan kayak gimana caranya ngilangin sumpek hubabah gini gitu, enggak. Saya pandang ini mukanya gitu, saya liatin aja, Masya Allah, Masya Allah. Begitu keluar dari situ teman saya nanya, gimana Kak masih sumpek? Sumpek apa ya? Lupa, bener-bener lupa teman-teman. Subhanallah, subhanallah. Hamba-hamba Allah tuh yang hatinya penuh dengan Allah dan Rasulnya, emang segitunya bikin seneng hidupnya. Itu baru kita di sekelilingnya. Gimana dengan rasa hati kebahagiaan yang Allah berikan ke dalam hati mereka. Katanya Sayyidina Fudail ibn Iyad alaihi ridwanallah, Fudail bin Iyad bilang, andai orang-orang dunia nih, para raja-raja gitu ya, tahu seperti apa kebahagiaan yang Allah karuniakan dalam hati kita, laqataluna hasadan, mereka akan membunuh kita karena hasud sama apa yang Allah bagi dalam hati kita. Andai ahli dunia tahu seperti apa kebahagiaan yang Allah karuniakan dalam hati kami, mereka akan membunuh kami karena iri dan dengki terhadap kami. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengatakan, andai nikmat yang Allah bagi kepada sehelai rambut saya dibagikan kepada seluruh penghuni bumi, mereka akan tertawa terbahak-bahak karena bahagianya. Satu helai rambut. Gimana dengan keseluruhan kebahagiaan yang Allah karuniakan dalam hati mereka? Kamu salah kalau ngira kebahagiaan ada pada harta, ada pada rupa, ada pada tahta, ada pada cinta manusia. Kamu keliru teman-teman, gak di sana tempatnya. Gak di sana tempatnya. Tempatnya ada pada mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Tempatnya ada pada, nih hati kamu, penuhkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar banyak mengenai hal ini karena saya orangnya baper. Saya itu mudah terbawa perasaan. Saya lama perhatiin gitu. Nah ini saya karena sayang sama ibu-ibu, barangkali ada yang baperan juga kayak saya. Habisnya lama tuh saya perhatiin, setiap kali saya galau, tiap kali saya gelisah, tiap kali saya susah hati gitu. Sering apa enggak? Setelah saya selidikin nih hati saya. Setiap kali saya susah, setiap kali saya merana, setiap kali saya galau, saya gelisah. Saya perhatiin. Oh, ini gara-garanya saya ini lagi mikirin diri saya. Saya sedang memikirkan saya. Nanti kalau kayak begini gimana? Ntar nih kan kalau kayak gini kan saya sakit terus kan saya gimana? Nanti pokoknya udah. Kenapa dia nggak mencintai saya? Kenapa dia tidak memberi kepada saya? Kenapa dia? Oh udah ruwet tuh. Hati tuh ruwet karena sedang memikirkan diri sendiri. Saudaraku sekalian. Terus saya perhatiin hati saya. Hati saya tuh tenang, damai, nyaman, bahagia. Setiap kali hati saya lagi ingat sama Allah, atau saya lagi mikirin Allah, atau saya lagi kangen, ingat sama Nabi Muhammad, hati saya damai, hati saya tenang. Karenanya, abis dapat ilmu itu, tiap kali saya lagi susah hati, galau, gelisah, saya akan duduk aja gitu. Lamun di mana aja tempatnya, sambilan saya liatin hati saya. Nih kamu lagi mikirin apa nih?
Oh, kamu mikirin diri kamu sih, makanya susah. Kamu lagi galau, gelisah karena kamu mikirin diri sendiri sih. Ketakutan kamu sendiri, kegalauan kamu sendiri, gelisah kamu sendiri terhadap masa depan, ataupun penyesalan kamu atas masa lalu. Makanya kamu gelisah, makanya kamu ketakutan. Saudara sekalian saya muliakan, saya gelisah ternyata kalau saya mikir gitu, ya ampun, umur segini saya nggak punya anak. Oh tuh kan, overthinking istilah anak zaman sekarang. Ntar kalau saya tua siapa ngurusin saya ya? Ntar kalau saya umurnya ternyata sampai tua gitu, terus kalau saya sakit siapa ngurusin saya ya? Gelisah teman-teman. Ini teman-teman pada ngomong, saya Ustazah saya mau. Kamu pikir kamu lebih muda apa dari saya? Kayak duluan kamu dah. Sehingga sekalian saya muliakan, itu tuh pasti itu hal-hal ketakutan itu karena disebabkan memikirkan diri sendiri, egois, narsis. Itu tuh egosentris istilahnya ilmiah zaman sekarang ini ya. Fokus sama diri itu bikin sumpek teman-teman. Itu bikin sumpek. Saya begitu tahu obatnya apa, saya praktekin itu obatnya. Tiap kali saya datang overthinking, tiap kali saya datang galau, tiap kali saya datang gelisah, gampang banget. Ingat Allah. Jadi saya balik-balikin ketakutan saya. Gitu kan? Takutan saya balik-balikin. Emang kamu pernah disia-siain sama Allah? Gak pernah sih. Emang kamu pernah selama ini disusahin sama Allah? Gak pernah sih. Emang kamu pernah selama ini sakit gak ada yang ngurusin? Bukan karena kamunya yang gak mau diurusin, tapi maksudnya gak ada yang bisa ngurusin gitu. Gak ada yang kayak beliin obat atau apa pernah? Gak pernah juga sih. Bukankah selama ini Allah tidak pernah menyia-nyiakanmu? Apa yang kamu khawatirkan dari masa depan yang ngurus Allah juga? Yang ngurus Allah juga. Allahnya itu gak pernah cuti. Allahnya gak pernah pensiun. Teman-teman saya sekalian, Allahnya gak pernah yang ya udah deh sekarang aku gak lagi ngurusin kalian, hamba-hambaku, sana sendiri aja. Nggak pernah gitu. Allahnya bilang la ta'khuduhu sinatun wala naum. Aku nggak kena tidur, aku nggak kena ngantuk, aku selalu ada untuk kalian. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, jika kamu dalam hidupmu merasa tidak ada orang yang cukup mengurusi hidupmu, ketahuilah kalau kamu ngerasa dalam hidup kamu kok kayaknya orang ambil jarak semua dari kamu, ninggalin kamu semua, orang yang paling kamu sayangi meninggal dunia, ini itu segala macam, kata Imam Syafi'i, tenang, itu adalah surat cinta Allah memberitahu padamu bahwa mulai sekarang urusanmu akan aku handle secara langsung. Urusanmu aku sendiri yang akan mengurusinya. Dan kalau udah Allah yang ngurusi teman-teman sekalian, apa yang enggak sih? Udah Allah yang ngurusin, apa yang enggak sih? Semuanya jadi enak, semuanya jadi tenang, semuanya jadi damai, jadi bahagia. Kalau udah Allah semua yang kemudian berkenan untuk bertahta di hati kita. Bahkan segenggam darah, segenggam hatimu, rasanya Allah yang mengendalikan. Sebagaimana dia berfirman dalam hadis qudsinya, sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari Allah, Allah gerak-gerakan sesuai dengan yang dia kehendaki.